Sudah ya, Bu? Sudah, Bu. Nah, silahkan dimulai. Oke. Ya, Bu. Saya yang akan bacakan ya, Bu. Di sini untuk kelompok 4, Ibu, penyakit akibat kecelakaan kerja yang terdiri dari kelompoknya ada Rosayani, Mas Diana Damanik, Rusniwati, Yustinia Munte, Tri Pardianto, Budi Pajarwati, dan ada 2 lagi belum dicantumkan, Bu, Pak De Jesus dan Bu Ermawati Tanjung. Ya, selanjutnya slide-nya. Adapun latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari bahaya, penyakit, dan kecelakaan akibat kerja maupun lingkungan kerja. Penegakan diagnosis spesifik dan sistem pelaporan penyakit akibat kerja penting dilakukan agar dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Standar kesehatan dan keselamatan kerja di RS, K3RS perlu ditetapkan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Tujuan penulisan ini untuk makalah ini secara khusus bagi tugas mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kerja dalam keperawatan, dan secara umumnya adalah untuk mengetahui teori penyebab penyakit akibat kecelakaan kerja. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit akibat kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara mengurangi faktor penyebab adanya penyakit akibat kecelakaan kerja. Adapun manfaatnya, pertama, secara teoritis diharapkan dapat memberi kontribusi bagi mata kuliah K3 mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, manfaat praktis diharapkan dapat mendeskripsikan tentang penyakit akibat kecelakaan kerja sehingga penulis dapat memahami tentang penyakit akibat kecelakaan kerja. Untuk pembahasannya, penyakit akibat kerja pada perawat ada penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah perpindahan penyakit dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Sedangkan penyakit yang tidak menular adalah sebuah penyakit yang tidak mengalami proses pemindahan dari orang lain, namun menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat. Penyakit menular adalah penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan kecacatan menurut Darmawan 2016. Ada 3 kelompok utama penyakit menular, yaitu pertama, penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan kecacatan, walaupun akibat lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, yaitu penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian secara materi. Faktor akibat kerja pada perawat yaitu ada penyakit tidak menular yang muncul dari kombinasi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah oleh individu berupa usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang tidak dapat diubah melalui kesadaran individu itu sendiri dan intervensi sosial. Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi tersebut adalah 1. Faktor merokok,
Efek berbahaya dari merokok terdapat kematian yang disebabkan oleh kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit pernapasan kronis. Ada juga faktor modifikasi tersebut seperti konsumsi alkohol, pola makan yang buruk, dan kurangnya olahraga. Hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Ya, lanjut. Hubungan tindakan dengan kecelakaan kerja. Tindakan merupakan suatu proses yang dijalani manusia sebagai perilaku dalam mencapai suatu tujuan. Pengukuran perilaku kesehatan dan keselamatan kerja perawat dalam membentuk tindakan atau perbuatan dapat dilakukan melalui observasi langsung. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari bahaya penyakit dan kecelakaan akibat kerja maupun lingkungan kerja. Penegakan diagnosis spesifik dan sistem pelaporan penyakit akibat kerja penting dilakukan agar dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individu juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan. Klasifikasi kecelakaan kerja. Pengertian kecelakaan kerja adalah suatu proses atau keadaan yang mengakibatkan kejadian cedera atau penyakit akibat kerja. Salah satunya adalah dasar untuk mengidentifikasi proses alami suatu kejadian, seperti di mana kecelakaan terjadi, apa yang pekerja lakukan, dan apa peralatan atau material apa yang digunakan oleh pekerja. Mekanisme terjadinya cedera atau sakit akibat kerja dibagi sebagai berikut, yaitu jatuh dari ketinggian, kedua, menabrak objek dengan bagian tubuh atau tertabrak oleh objek yang bergerak. Yang ketiga, kontak dengan listrik. Keempat, terpajan radiasi atau kontak tunggal dengan bahan kimia atau kontak jangka panjang dengan bahan kimia. Yang kelima, mekanisme cedera yang spesifik. Dampak kecelakaan kerja, ada kerugian akibat kecelakaan kerja, yaitu kerugian yang terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, dan lingkungan. Sedangkan cedera akibat kecelakaan kerja itu sendiri ada cedera kepala, cedera mata, cedera leher,
cedera batang tubuh, cedera bahu, cedera punggung, lengan, tangan, pergelangan tangan selain jari kaki dan jari tangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, pertama yaitu merupakan faktor manusia, kedua faktor material, ketiga faktor sumber bahaya, dan keempat faktor yang dihadapi. Pengertian dari penyakit akibat kerja itu sendiri adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, alat kerja, bahan, proses, dan lingkungan kerja. Penyebab akibat kerja itu ada berupa golongan fisik, golongan kimiawi, golongan biologi, golongan fisiologi, dan golongan psikososial. Ada macam-macam penyakit akibat kerja, yaitu penyakit skoliosis, penyakit asbestosis, penyakit antrakosis, penyakit bariolosis, penyakit saluran pernapasan, dapat bersifat akut maupun kronis. Dan yang keenam, penyakit kulit, kerusakan pendengaran, dan kanker. Di kelompok 4 ini sudah kemarin dicari untuk jenis penyakit akibat kecelakaan kerja, yaitu menurut jenis pekerjaan, tertumbuk atau terkena benda peralatan kerja, menurut penyebabnya, kecelakaan akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak ideal, menurut kelainan atau sifat luka, yaitu bisa berupa patah tulang, dislokasi, regang otot, memar, amputasi, luka luar, atau luka di permukaan, luka bakar, dan keracunan. Menurut letaknya anggota tubuh ada di bagian atas ataupun anggota tubuh bagian bawah. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 mengenai penyakit akibat kecelakaan kerja. Mohon maaf atas kesalahan teknik untuk presentasi dari awal, Ibu. Terima kasih. Bisa keluar kami, Bu. Bisa kami stop share-nya, Bu. Ya bisa, Bu. Oke. Maaf, Bu Devi, mau tanya jawab dulu kah, Bu? Atau langsung lanjut kelompok 3, Bu? Boleh diskusi dulu ya. Atau mau kelompok 3 sudah siap belum? Kelompok 3 sudah siap belum? Buka, Ibu. Bu. Kalau kelompok 3 siap, berarti kelompok 3 dulu yang presentasi. Kita baru diskusi. Oh iya Bu, kelompok 3 udah siap. Oke, ya silahkan.
Itu kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Atau dia mau tanya dulu sama kelompok 4. Ya udah Bu, saya handle ya Bu. Yang kelompok 3 saya ganti saya saja. Oke, silahkan. Maaf ya Bu, soalnya kami jam-jam pulang kerja jadi agak masih ada yang masih di rumah sakit, masih ada yang di jalan, jadi kelompok 3 agak telat. Maaf ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 3, kami akan presentasikan penyakit akibat kerja yang disusun oleh Daniel Ari Kristanto, Ika Rahmawati, Desma Lutfia, Putri Dinarwati, Ika Hesti Nugraini, Beni Fitri R, Kardit Pratama, dan Ima Dewi Meliana. Penyakit akibat kerja menurut WHO tahun 2018 adalah penyakit apapun yang dikontrak terutama sebagai akibat dari perjalanan faktor-faktor resiko yang timbul dari aktivitas kerja. Kecelakaan kerja menurut standar Australian S1885/1990 adalah suatu proses atau keadaan yang mengakibatkan kejadian cedera atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan. Penyebab penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia. Semua bahan kimia yang dibentuk dari debu, udara, debu, uap, gas, lautan, kabut. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika seperti kebisingan, getaran udara bertekanan atau udara yang dikompresi, radiasi ion, radiosiopetik, temperatur ekstrim, dan faktor fisik lainnya. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit meliputi tetanus, virus hepatitis, HIV, brucellosis, tuberkulosis, sindrom toksik atau inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri dan jamur, antraks, leptospira, penyakit akibat faktor lainnya.
Yang keempat, golongan fisiologik atau ergonomik, desain tempat kerja, beban kerja. Yang kelima, golongan psikososial, stres psikis, monotomi kerja, tuntunan pekerjaan. Penyakit akibat kerja pada perawat, 1. Penyakit menular, yang kedua, sakit otot dan tulang, yang ketiga, gangguan tidur. Prinsip pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, penularan penyakit menular seperti rajin mencuci tangan, memakai sarung tangan, mengenakan masker mulut, masker mata, memakai seragam kerja. Lalu yang kedua, pencegahan bisa mungkin dekat dengan barang dan hindari membungkuk. Gunakan satu tangan untuk tumpuan apabila ada gesekan, condong ke depan sebelum membungkuk. Lalu jagalah posisi duduk yang benar. Yang ketiga, pada saat memindahkan barang, sebisa mungkin tubuh lebih dekat. Yang ketiga, saran untuk istirahat. Pergunakan waktu istirahat siang. Sebelum tidur, lakukan gerakan-pergerakan. Sebelum tidur, hindari makanan berlebihan, minum kopi, teh, dan lain-lain. Sebelum tidur, diusahakan penuh kehangatan dan jangan membuat emosi. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan, merawat pasien dibatasi untuk satu kamar, mendapatkan suntikan vaksinasi untuk pencegahan penularan. Yang ketiga, memahami perawatan pasien atau kondisi penyakit menular pasien. Yang keempat, memelihara kebiasaan olahraga. Yang kelima, secara aktif mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Menurut model 55 pencegahan penyakit, ada 5 hazard yang dapat dicegah dengan 6 tingkatan, yaitu hazard somatik dapat ditangani dengan melakukan program fit to work dengan surveillance medik berbentuk medical check-up atau MCU. Lalu hazard perilaku dapat ditangani dengan program promosi kesehatan kerja. Yang ketiga, hazard lingkungan dapat dicegah dengan kerjasama dengan higienis industri melakukan manajemen risiko lingkungan. Yang keempat, hazard yang mengganggu keserasian ergonomis dengan melakukan program perbaikan ergonomi. Yang kelima, hazard terkait organisasi dan budaya kerja dapat dicegah dengan kebijakan perorganisasian pekerjaan dan program human resource development yang kondusif. Lalu, upaya untuk memutus rantai infeksi. Precaution medication safety. Kewaspadaan standar yang digunakan untuk merawatan kesehatan pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk memberikan perhatian khusus pada penerapan teknik barier, antara lain 5-moment hand hygiene, memakai masker, dan cuci tangan. Yang kedua, jangan menutup kembali atau memanipulasi jarum. Buang jarum atau benda tajam atau lainnya ke tempat wadah benda tajam. Yang ketiga, meletakkan semua limbah dan material yang terkontaminasi dalam kantong plastik infeksius yang berwarna kuning. Lalu yang keempat, membuang alat sekali pakai setelah digunakan. Yang kelima, linen yang terkontaminasi diletakkan dalam kantong yang tahan bocor dan ditangani untuk mencegah paparan terhadap kulit dan membran mukosa. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Baik, sama-sama. teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangan ya teman-teman.
Ya, Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Halo. Ya, ya Pak Ahmad Syahrir, silakan Oh Pak. ya, mohon maaf. Untuk ini pencegahan penyakit akibat kerja, apakah vaksinasi itu boleh dimasukkan atau bisa nggak ya? Kemudian rotasi kerja juga mungkin bisakah? Karena misalkan ada kebisingan di suatu tempat ataupun dia bekerja di tempat apa sebagai operator alat yang banyak vibrasinya bergetar-bergetar terus. Dalam durasi waktu tertentu mungkin dia akan berisiko terjadinya cedera. Apakah boleh untuk rotasi kerja begitu? Maaf ya Pak, pertanyaan untuk kelompok 3 ya Pak ya? Kayaknya relevan ya kelompok 3. 3 ya Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang kelompok 3, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ahmad Syahrir, Bapak Ibu? Oke, untuk saya jawab nih untuk pertanyaan Pak Ahmad Syahir. Bapak untuk pencegahan termasuk apa vaksin ya oh ya untuk vaksin masuk dalam 5 jenis hazard untuk pencegahan 6 tingkatan. Yang pertama itu masuk di somatik, yaitu medical check up. Berarti salah satu dari program K3 itu ada medical check up, itu ada vaksinasi juga. Saya masuk di K3, salah satu K3 seperti itu. Untuk kebisingan juga bisa masuk, tapi ada juga paling itu bisa masuk ke program berapa tahun sekali untuk pindah ya. Tapi karena kebanyakan kalau ICU itu kan udah mempunyai pelatihan ya, jadi untuk perawat-perawat ICU itu karena kebisingan alat untuk menggantinya juga pun harus punya yang sertifikasi ICU, NICU dan lain-lain. Nah itu harus kalau bisa harus sama jenjangnya. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih juga jawabannya. Izin menambahkan nggih, Mbak Dinar, untuk pertanyaannya Pak Ahmad Syahrir, itu misalnya kalau untuk rotasi atau mutasi itu bisa masuk juga ke hazard terkait organisasi ya Pak ya, yang nomor 5 itu. Nah itu kemungkinan bisa karena kalau yang tidak mempunyai keahlian khusus, paling rendah itu memang sudah ada program untuk permutasian ya dari pihak rumah sakit. Itu biasanya memang sudah ada rencana untuk istilahnya itu kayak dimutasi gitu, kayak pindah ke bangsa lain, kecuali yang memang punya keahlian khusus nggih Pak Syahrir, kemungkinan bisa itu nggih. Matur suwun.
Baik, teman-teman, ada lagi kah yang mau bertanya teman untuk kelompok 3 dan 4? Izin mau bertanya. Iya, Bu Christine. Iya, kami dari kelompok 8 atau 7 ya, lupa saya. Bertanya misalnya, misalnya kita sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota, kemudian membawa surat tugas, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan yang tidak diduga. Apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori kecelakaan kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Silahkan buat kelompok 4 sepertinya ya. Baik, Bu Christine, saya coba menjawab dari kelompok 4 untuk pertanyaan tadi. Apabila seseorang dalam perjalanan dinas, ternyata dia mengalami kecelakaan kerja. Sebenarnya sih kecelakaan ya, karena dia dalam perjalanan. Jadi kalau yang kita lihat tadi secara ini untuk kecelakaan kerja, kalau memang dia bekerja dalam situasi bekerja, itu kan orang kecelakaan dalam jam kerja, berarti pertanyaan Ibu ya. Maksudnya Mengalami kecelakaan saat jam kerja, karena dia kalau ada surat tugasnya itu loh Bu, misalnya kan kita keluar daerah itu kan ada membawa surat tugas, berarti kan istilahnya itu hitungan dinas juga. Apakah masuk kategori kecelakaan kerja gitu? Tapi yang kita pahami contohnya seperti ini Bu, itu kan perjalanan ya, dalam perjalanan, dan kita tidak tahu apa kecelakaannya itu apa yang dialami. Itu kan dalam waktu jam perjalanan saja, bukan saat bekerja. Contoh kalau dia bekerja seperti tadi pertanyaannya sebelumnya, dia atau bekerja di satu tempat di pabrik contohnya, dengan terpaparnya kebisingan jangka panjang berarti mempengaruhi pendengarannya. Sedangkan untuk jam kerja dia berangkat, kayaknya itu enggak langsung berefek untuk akibat dari kerja ya. Karena itu perjalanan, kecuali kalau dia memang langsung kerja. Tapi mana tahu ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Bantu menjawab mungkin. Ya, silakan Bapak Redi. Kalau setahu saya kalau untuk kecelakaan kerja itu kan sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk tadi Ibu Christine bilang yang dia ada surat dinas sih, kemungkinan kalau memang itu disetujui dari atasan dan itu berhubungan dengan pekerjaannya, masih masuk ke kecelakaan kerja sih, karena itu masih berhubungan dengan pekerjaan dan ada izin dari atasan tentang suatu pekerjaan itu. Sedangkan menurut Disnaker juga kalau saya tidak salah itu kecelakaan kerja bisa dimulai dari seseorang itu berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah. Nah, jadi ketika setelah berangkat dari rumah dia melalui jalan yang seharusnya dia tempuh untuk berangkat kerja dan di sana dia terjadi kecelakaan. Kalau untuk Disnaker sih masuk ke kecelakaan kerja sih, setahu saya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Redi, terima kasih Bapak Redi. Baik Bu Christine, apakah sudah jelas Bu Christine? Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, boleh? Ya, boleh Pak Redi.
Ini saja tadi yang di apa penyakit apa akibat kerja ya yang tadi kelompok 3. Ah, itu ada slide ke 3 sampai ke 5 mungkin ada tulisannya masker mata. Itu maksudnya masker mata apa ya? Ya, baik Bapak Ibu. Baik, kelompok 3. Kalau misalkan apa ditampilkan saja buat kelompok 3 yang slide-nya 3 sampai 5. Izin menjawab, nggih, Pak. Yang kita maksud untuk masker mata itu adalah Google, kacamata Google. Begitu. Oh, kacamata berarti bukan masker mata ya? Oke, kacamata Google yang kita maksud. Oh, oke oke. 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 Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, satu lagi boleh pertanyaan? Oh, iya, silakan Bapak Redi. Karena masih belum ada yang bertanya. Oke, untuk penyakit akibat kerja kan itu kalau di rumah sakit mungkin jarang dilaporkan ya, karena kebanyakan orang takut untuk melapor kebanyakan dan tidak tahu untuk melapor. Nah, kalau untuk apa ketika terjadi penyakit akibat kerja, biasanya yang menentukan itu penyakit akibat kerja mungkin selain dokter yang ada kita di rumah sakit, apakah memang harus ada rujukan ke dokter okupasi atau seperti apa ya untuk ketika ada penyakit akibat kerja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, makasih Pak Redi. Silakan untuk kelompok 4, mungkin bisa menjawab kelompok 4. Ini untuk kelompok 4 atau 3, Mas? Maaf. Kelompok 3 kayaknya, ke penyakit akibat kerja. Oh, ya. Saya izin menjawab ya, Mas. Untuk prosedurnya untuk di rumah sakit itu pertama untuk itu masuk ke K3, komite K3 itu yang pertama seandainya pasien perawat terjadi kecelakaan kerja, contoh kena jarum dari speed jarum yang habis dari pasien. Pertama kita lapor dulu ke bagian K3-nya, komite K3 yang mengurusi di sub, saya lupa namanya, subnya, itu nanti kita lapor. Nanti yang diperiksa kan pertama pasiennya dulu apakah ada hepatitis atau enggak. Nah itu sementara kalau ada tindakan yang lebih lanjut itu masih observasian bagian K3 sih Mas, belum sampai ke rujuk ke itu, ke bagian mana? Observasi mana Mas, maaf? Ke dokter okupasi atau dokter penyakit kerja. Belum sih, belum sampai itu sih. Tapi baru di bagian K3-nya dulu, kalau memang ada indikasi ke arah itu mungkin ke penyakit dalamnya dulu, penyakit dalam yang di RS kami sih. Soalnya kalau tipe C belum ada dokter khusus itu sih. Terima kasih, Mas. Oke, jadi yang memutuskan K3 RS tadi sama dokter yang dituju, anggaplah spesialisnya, seperti itu, Mbak? Atau bagaimana? Iya, sementara itu dulu sih dengan pemeriksaan lab dari pasiennya itu, nanti kita berlanjut ke pemeriksaan lab ke yang terkena jarum tersebut. Itu nanti diobservasi nanti ada pelaporan khususnya seperti itu Mas. Kalau ada tambahan dari teman-teman juga tidak apa-apa, mungkin tiap rumah sakit ada prosedurnya yang berbeda sambil kita sharing ya Mas.
Apakah kelompok lain atau teman Bapak Ibu yang lain bisa ada yang menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita kembalikan ke Bu Natali saja ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Niki. Teman-teman yang sudah berdiskusi seperti biasa ya di sela-sela kesibukannya masih kerja gitu ya. Kemarin saya sudah minta sama Bu Lisa jam 1 gitu. Katanya jam 2 aja karena saya mikirnya kok jam 2 itu jam operan dinas, jam pulang gitu ya. Sepertinya malah lebih rempong nggak sih? Dengan kalau jenengan masih pada di rumah sakit. Ya nggak? Lebih repot nggak kalau jam operan dinas? Ya sambil bagi-bagi sana sini ya yang nggak tapi terlaksana untuk presentasi. Ya, mohon maaf, ini juga ganti ya, harusnya jenengan nggak masuk ya, tapi hari ini sudah masuk. Ya, nggak apa-apa sambil mendengarkan. Oke, hari ini kita bahas penyakit akibat dalam keputusan ya. Tadi sudah dibahas penyakit akibat kecelakaan kerja dan penyakit menular akibat kerja. Jadi saya nggak pakai slide ya, ini pakai slide-nya macam saya yang presentasi hari ini ya. Oke, kalau kita bilang penyakit akibat, kalau kita bilang perawat, perawat itu banyak, kemarin sudah kita bilang ada banyak bahayanya ya. Banyak gitu ya. Hasilnya banyak yang mungkin bisa mengakibatkan masalah di perawat gitu ya. Karena lingkungan rumah sakit berbahaya kembali kan. Nah, Bapak Ibu semua perawat gitu ya, sudah tinggal di rumah sakit ya, sudah lama di rumah sakit ya. Bapak Ibu tahu nggak penyakit apa saja sih yang mungkin terjadi pada kita sebagai perawat ya akibat kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja mungkin di rumah sakit yang bisa terjadi. Kalau penyakit menular tidak menular banyak ya. Kalau kita selalu bahas penyakit ini yang akibat kecelakaan kerja, asapnya apa yang bisa terjadi ya? LBP, Bu. HBP, karena apa ya HBP ya biasanya ya? Salah ngangkat yang teknik ngangkatnya, Bu. Salah. Oke, masalah berarti bahaya ekonomi ya. Bahaya ekonomi kita muncul penyakit LBP ya. Low back pain gitu. Jadi itu karena biasanya apa? Kesalahan mengangkat waktu kemarin mungkin Bapak Ibu sudah buka untuk BPP yang praktika 3 gitu ya. Mungkin ada tuh bahaya kalau ngangkatnya salah, pasiennya bisa celaka atau perawatnya celaka gitu. Jadi atau itu bisa mungkin terjadi. Itu satu lagi yang kecelakaan kerja. Tertusuk jarum sehingga terkena penyakit HIV mungkin, Bu. Itu double ya, berarti ya ada penyakit akibat kecelakaan kerja dan penyakit terjadi penyakit menular gitu ya. Akibat tertusuk jarumnya gitu ya. Jadi Iya, betul, Bu. jadi timbulnya apa? Oke gitu ya, penyakit menularnya yang keluar gitu ya, penyakit menular akibat kerja gitu ya. Ya ada itu gitu ya. Jadi itu adalah penyakit yang menular. Kalau yang kecelakaan langsung, tadi ada pertanyaan, kalau kita lagi perjalanan dinas terus kecelakaan, apakah itu masuk kecelakaan kerja? Masuk nggak? Ya masuk, Bu. Tuh, ya karena kita masih dalam posisi pekerja gitu ya. Kecuali kalau kita sudah pulang dinas, ya kecelakaan. Satu kecelakaan kerja nggak? Satu kecelakaan kerja nggak? Sudah pulang dinas nih, terus kecelakaan. Satu kecelakaan kerja nggak? Sudah pulang dinas, sudah di rumah, Bu? Atau Sudah Sudah check pulang out, dinas. sudah Sudah check out pulang berarti. dinas. Sudah pulang dinas berarti tidak berdinas lagi ya. Sudah tidak bekerja berarti statusnya ya. Berarti apakah oh, masih termasuk kecelakaan kerja? kalau sudah tidak berdinas tidak masuk sih. Masih. Ya, berarti
Berarti kecelakaan kerja nggak? Pas sudah nggak dinas? Kecelakaan Enggak, kerja nggak? Tidak, Bu. tidak, Bu. Kecelakaan Ya, tapi bukan kecelakaan kerja, Bu. Kalaupun kecelakaan. ya kecelakaan aja gitu ya. Ada penyakitnya tapi bukan kecelakaan kerja gitu. Tapi kalau kita dalam posisi memang kita di posisi kerja gitu ya, misalkan kami gitu ya, kami tim dosen gitu ya, pada supervisi atau bimbingan ke rumah sakit tertentu dengan nanti kelas-kelas RPL ini yang dekat-dekat misalnya ke Magelang, kami harus supervisi Magelang, bimbingan ke Magelang, bimbingan ke Solo gitu ya. Kami harus ke sana, ya nggak minta ya amit-amit ya, tiba-tiba kecelakaan gitu ya. Ada masalah, ada penyakit akibat kecelakaan, itu pasti tanggungannya perusahaan ya. Ya, jadi Iya, masih betul. tanggungannya perusahaan. Tapi kalau kalau apa namanya setelah pulang, ya ada masalah dan kecelakaan amit-amit loh. Ya itu juga termasuk sudah tidak kecelakaan. Ya karena kita kondisinya sudah pulang, ya sudah tidak masalah pekerjaan. Oke, ya jadi kalau misalkan apa namanya ada kecelakaan masih masuk kelas kerja. Apa sih yang mungkin terjadi? Fraktur gitu-gitu ya. Semua ya kecelakaan ya gitulah Bu ya. Ya ada fraktur, mungkin ada ya CKD, apa cedera kepala gitu ya. Jadi itu mungkin bisa terjadi. Ya. Terus apalagi kalau di rumah sakit mungkin fraktur nggak? Ada fraktur nggak kalau di rumah sakit? Mungkin Bu. Kemungkinan, Bu, bisa. Bisa, Bu. Kepleset gitu ya, Terpleset, kepleset. jatuh. Ya, Ya. kepleset, jatuh Atau gitu ya. memperbaiki Heeh. instalasi listrik seperti itu Oh bisa iya, Bu. kesetrum gitu ya, Bu. Ye. Ya, kesetrum. Kesetrum itu jadinya apa, Bu, penyakitnya, Bu? Luka bakar Luka bakar Luka, Bu. luka bakar. atau kalau nggak Ada ke ledakan Gangguan oksigen gangguan gitu ya. jantung, Bu. Atau jantung ya. Ya, ritme jantungnya jadi berubah ya akibat kesetrum ya. Ya, mungkin bisa. Atau ada ledakan oksigen, kan kita nggak tahu nih ya, mungkin ada ledakan oksigen nggak? Bisa saja ya. Bisa saja, Bu. Nah, Ledakan dari, apa namanya, dari kompor di instalasi gizi misalkan. Ya kan kita nggak tahu ya kecelakaan atau kecelakaan ada kebakaran mungkin atau ada gempa bumi. Ya itu kan kecelakaan akibat dari kecelakaan ya. Itu bisa mungkin kecelakaan akibat yang penyakitnya ya otomatis penyakit-penyakit yang tidak menular yang muncul. Ya nggak? Misalkan, oh kelelahan nih pasiennya, kecelakaan nggak? Kalau kelelahan, tiba-tiba henti jantung gitu. Atau kecelakaan tertentu nggak? Bisa Bu, kecelakaan mengakibatkan kecelakaan kerja oleh kelelahan. Ya, kelelahan gitu, keletihan ya, capek perawatnya nih gitu ya. Tiba-tiba lagi kerja henti jantung gitu karena kelelahan ya. Jadi timbulnya kalau akibat kecelakaan kerja adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Tapi kalau tadi yang juga satu lagi adalah penyakit menular pada keperawatan gitu ya. Jadi penyakit apa saja sih yang mungkin menular bagi kita gitu ya. Apa saja yang mungkin bisa menular dari kita ke pasien atau dari pasien ke kita. Mungkin Misalnya tuberkulosis. TB paru, Hepatitis bisa juga. varicella, Bu. Varicella, terus Pneumonia, Bu. pneumonia. Oke, jadi ternyata saya pernah punya pengalaman tertular morbili dari pasien anak. Morbili ya Pak, Bapak Ibu. Campak. Sudah kuliah S2, ketularan campak dari anak usia 2 tahun, 1 tahun. Kan bisa kan berarti ya karena kuas imunnya turun berarti kalau kita merawat pasien ya kemungkinan ketularan gitu ya paru-paruan ya rasanya ya jadi itu saja tertular jadi penyakit menular banyak banget ya infeksi nosokomialnya banyak sekali yang mungkin menular dari perawat atau dari para pasien ke perawat tidak hanya sekedar oh tertusuk jarum nih gitu ya enggak ya tapi yang mungkin kontak juga apa namanya kontak langsung atau dengan pasien jadi bisa kayak Kak Bibi ya jadi itu juga bisa menularkan virus gitu ya dari dan ke perawat. Kalau sekarang sih kalau waktu era COVID saya yakin perawat pada pakai masker gitu ya pakai ruang TV pakai masker masih pakai masker ya di rumah sakit ya atau sudah lepas Ya masih Bu. Ada yang masih pakai, Bu.
Oh, ada yang masih pakai, berarti ada yang sudah lepas ya? Ada, Bu. Oh, ada. So, kalau ketemu pasien pakai masker, tetap nggak ketemu pasien nggak pakai masker. Kalau kerjanya kontak pasien pakai, kalau di kantor udah enggak. Oh, enggak, di kantor sudah enggak ya. Jadi kalau kami kan sudah tidak pakai masker karena kontaknya enggak sama pasien. Tapi kalau kami ke rumah sakit ya harus pakai masker. Karena kan kemungkinan ketemu sama pasien atau keluarga pasien ya tetap kita pakai masker. Tapi kalau di kampus kan tidak ketemu pasien ya kita pakai masker ya. Walaupun nggak pilek-pilek ini Pak. Karena kebanyakan minum es ya jadinya dan merawat anak itu yang namanya dia menjiwai. Jadi kalau kebanyakan minum es jadi enggak ya. Tetap nggak pakai masker karena kayaknya tidak menularkan virus ke teman-teman. Oke, ada lagi penyakit yang mungkin terjadi, sakit penular yang mungkin terjadi. Oke, kalau tidak ada, jadi pencegahannya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat biar nggak timbul penyakit akibat kerja nih? Baik itu karena kecelakaan atau baik itu karena penyakit menular. Apa yang bisa kita lakukan? Penggunaan APD yang betul. Penggunaan APD, Bu. Nah, penggunaan APD Melakukan pekerjaan sesuai prosedur. ya melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya ya, SOP. sesuai dengan prosedurnya. Oke, terus apa lagi? Melaporkan jika Itu nanti ada. penanganannya ya. Penanganannya kalau ada Iya. kecelakaan kerja kita laporkan segera gitu ya. Tapi pencegahannya biar nggak terjadi lagi. Kalau kita dapat vaksinasi mandatori, Bu. Oh, dapat vaksinasi bagus. Berarti rumah sakitnya sudah melindungi ya. Melindungi. Mungkin ada check up tahunan gitu ya. Ada vaksin gitu ya. Jadi Oh iya, medical check up. itu juga ya, jadi itu juga atau edukasi gitu ya. Edukasi kalau ada misalkan saya yakin semua rumah sakit pasti kalau ada perawat baru masuk pasti ada edukasi cuci tangan, kemudian ya PHD gitu-gitu ya, tiket, kemudian stasiun service itu ada ya. Ya, Bu, ada Senam juga IPCM ada, Bu. Biasanya ada Ibu, itu masuk dalam orientasi dan terutama dia biasanya itu program dari PPI itu, Bu. Ya, ya, jadi itu bisa dilakukan. Tadi apa senam biar sehat semua perawatnya. Tiap minggu senam tapi enggak sempat Bu perawatnya. Soalnya udah langsung ngurusi pasien. Nah, senam gitu ya. Senam ada PMT-nya nggak Bu? Kan biar tambah sehat ya. Jadi habis senam kasih bubur kacang hijau gitu kan sehat ya. Jadi jangan Indomie sama telur, ya kerjaannya. Kalau menunya Indomie sama telur nggak sehat ya perawatnya ya. Pasti nggak menu Indomie sama telur. Betul. Kalau kerja malam, Bu, kasih. Nah, kalau dinas malam menunya apa? Indomie sampai sama telur ya? Sudah enggak, Bu. Udah enggak. Oh ya, Udah enggak mampu perut tua. Tapi menunya masih itu kan, Bu? Dapatnya masih itu enggak? Sudah enggak, Bu, sekarang. Oh, sekarang sudah ganti ya? Sudah langsung dinominalkan aja, Bu, masuk ke Oh dalam ya, makan minum. itu malah semakin sehat ya, Bu. Oke. Itu malah semakin sehat dibandingkan Indomie sama telur ya. Jadi kayaknya kalau bisa bentuk mentahannya Indomie, itu Indomie Itu sudah lebih mentah ke ya. ini, Bu, psikologis kayaknya, jadi menambah semangat, Bu. Ya, jadi apa namanya, selain itu menambah semangat ya Pak. Kalau kita kantongi rotok terbunuh kan rotok semangat. Tidak pede gitu ya buat kerja ya. Kalau pipis itu tuh rasa ya males gitu ya. Oke, ya. Selain itu apa sih? Supervisi ya. Supervisi dari atasan ya. Jadi jangan sampai kayak kemarin bahayanya kalau misalkan ada yang nggak cocok di satu tim gitu. Dijadikan biji gitu. Atau ada yang perawat yang double shift sampai shiftnya 3 kali kerja gitu. Nggak yang begitu 3 kali shift dalam sehari gitu. Dan misalnya ini liburnya lama gitu. Sehari kerja juga. Biasanya itu pinjam jaga, Bu. Utang jaga. Utang jaga. Bayarnya double, nggih.
kalau double matching ya Bu, kadang ada yang Eh. pagi, siang, malam, dinas gitu. Enggak juga lah Bu, paling 2 Ya. shift seperti itu Bu. Ya, tapi harusnya kan pengawasannya takutnya kan kelelahan ya kalau Ya. pasiennya kelelahan. Jadi Etik. apa namanya perawatnya kelelahan. Jadi nanti dalam proses juga nggak konsentrasi gitu, dia nggak bisa jadi ngantuk gitu ya. Kalau dalam proses juga nggak bisa konsentrasi. Tapi perawat bisa tidur ya kalau malam. Betul nggak? Iya, tidak baik. Gantian, Bu. Gantian ya, tetap masih. Yan. Jadi apa namanya ya tetap istirahatnya tercukupi dulu ya. Jadi walaupun double shift tetap harus istirahat. Jadi harusnya sih supervisor ya, supervisi dari atasan atau kalau misalkan perawat pelaksana ya berarti dari Kaltimnya gitu ya, dari PP-nya mungkin jangan ini nggak boleh nih misalkan jadwalnya kok agak kacau gitu ya. Jadi ini harus diawasi nih nanti perawatnya kelelahan. Kalau kelelahan ya bisa timbul masalah gitu ya. Ya entah penyakit menular atau entah penyakit akibat kecelakaan. Ya, itu yang mungkin dilakukan gitu ya. Selain apa namanya dari perawatnya sendiri, tapi juga ada pengawasan dari atasan. Dan kalau sudah terjadi kecelakaan kerja diapakan? Lapor ya. Tertusuk jarum Lapor, harus Pak. segera lapor ya. Terus apa lagi? Penanganannya ya sesuai dengan programnya ya, misalkan memang kecelakaan kerja memang kita harus laporkan, jangan takut-takut untuk melaporkan. Tapi ya biasanya sih yang jadi masalah kayak pertanyaan siapa yang kemarin ya, Bu bagaimana sih membedakan ini penyakitnya akibat kerjaan ya gitu ya, jangan-jangan LGP-nya bukan karena kebanyakan angkat pasien nih, tapi memang sudah punya riwayat LGP sebelumnya gitu ya. Jadi gimana sih membedakannya, kadang susah gitu ya. Atau misalkan oh Bu dia sudah hepatitis kok, sebelum biasanya kalau masuk rumah sakit ada cek dulu ya, cek hepatitis ya. Ada, Bu. Saya pernah punya pengalaman buruk sama cek hepatitis. Maksudnya saya dibilang hepatitis karena rumah sakitnya nggak mau menerima. Bahaya ya pasien sehat. Jadi yuk bingung ya dibilang hepatitis, saya tidak ada tanda-tanda hepatitis. Kata sekarang juga masih gemuk gitu ya. Dibilang hepatitis coba. Hepatitisnya kayaknya menutupi banget gitu ya. Saya tes ulang, enggak. Tapi katanya bilangnya ya dari rumah. Jadi hepatitis. Saya cek ulang, enggak. Kan tapi kan harus bikin cemas gitu ya. Sudah bikin cemas, sudah bikin ini beneran saya hepatitis gitu ya. Jadi tapi ternyata dicek ulang, enggak. Gitu. Kalau nggak mau nerima ya sudah bilang aja nggak mau nerima, dia nggak usah bilang pas apa perawatnya kena hepatitis kita kan gitu ya. Ya pasti dicek ya, hepatitis HIV dicek nggak? Itu dicek nggak? Itu hepatitis saja. Kalau Itu di kita dicek, Bu. jadi semua ya lebih 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 apa namanya lebih aman gitu ya bagi pasien. Jadi jangan sampai oh ini nah HIV nih karena tertular dari pasien ternyata sudah bawa HIV gitu ya. Oh ini dicek nih yang hepatitis, kena hepatitis ternyata dia sudah hepatitis duluan gitu kan. Jadi harus dicek kalau misalkan mau merasakan gejala-gejala yang ke situ ya harus kita berobat. Misalkan ada TB, tidak merasa TB tapi bukan tertular dari pasien, misalkan oh ternyata nggak pernah merawat pasien TB nih tapi kena TB, oh ternyata kena TB-nya bukan dari pasien gitu. Jadi ya berarti ya itu bukan penyakit akibat pekerjaan gitu ya. Kalau memang merawat pasien TB kena TB lah mungkin, tapi kalau nggak pernah merawat pasien TB kok kena TB gitu, kena TB ya berarti itu bukan pekerjaan. Jadi jika kita ya ini benar-benar penyakit akibat kerja atau enggak sih, itu ya kalau memang timbul masalah timbul mana ya harus segera lapor biar nggak dicurigai ini bukan penyakit akibat kerja loh. Oke, cukup untuk penyakit akibat kerja. Bu, Mau tanya tanya ya boleh Pak Ahmad Syahid. kalau kategori penyakit akibat kerja, apakah ada laporan khusus ke pemerintah ya? Tergantung kebijakan rumah sakit Pak. Kalau misalkan rumah sakitnya bisa mengatasi ya berarti ya bisa ke rumah sakit ya. Kecuali kalau memang PNS yang perlu pendanaan pemerintah mungkin sama.
lebih besar gitu ya perlu pembenahan atau misalkan menimbulkan kematian gitu ya. Itu perlu laporan ya, berarti kan kalau PNS misalkan timbul kematian kan berarti harus laporan untuk keluarga dan pensiun ya Pak ya, harus dilaporkan. Tapi kalau misalkan rumah sakit masih bisa mengatasi ya berarti laporannya ke jantung rumah sakitnya Pak Ahmad Syahrir. Harusnya sih mereka sudah punya apa namanya, punya apa namanya, prosedur gitu ya, punya tata laksana kalau misalkan ada perawat dengan kecelakaan kerja, perawat yang tertular sakit pasien, itu mereka prosedurnya seperti apa? Seperti kayak prosedur tertusuk jarum lah ya. Itu kan mereka kalau per rumah sakit punya SOP-nya harus seperti apa gitu kan? Biar pasien perawatnya tidak sakit. Tapi kalau ya sakit ya berarti ya itu harusnya tanggungannya rumah sakit. Itu Pak Ahmad Syahrir. Oke, Bu. Makasih. Lagi, Bapak. Saya sebetulnya mau sama masuk KMA, tapi ini sudah mau mendekati jam pulang. Dengan tadi jam pulang dinas, saya juga di sini juga jam pulang dinas gitu ya. Jam 4 itu jam pulang. Jadi, dan tidak bisa terlambat karena harus untuk KMA. Karena kemarin sepertinya bukan jadwal saya ya. Saya kan berarti nggak utang jadwal ya. Sistem MA, saya nggak utang jadwal kan kemarin diisi Pak Imron ya. Minggu lalu ya. Iya, Bu. Imron. Pak Imron sudah selesai belum? Sudah selesai, Bu. Berarti minggu ini saya. Iya, Bu. Ya, berarti kalau kalau sudah jelas gini kan saya berarti nggak kontrak sama mahasiswa reguler lah. Kemarin bilangnya Pak Imron yang masuk, kita sudah kontrak sama mahasiswa reguler terus disuruh masuk, ya bingung saya ya. Ya, sudah kontrak karena mahasiswa reguler sedang persiapan untuk masuk rumah sakit, banyak yang harus dijalankan. Nah, jadi kalau ada jam kosong ya kita kalau sudah janjian kita masuk ke mahasiswa reguler bulan gitu ya. Ya, berarti untuk hari Jumat ya, KMA itu Jumat ya. Iya, Bu. Jumat sore, jam kedua. Jam kedua. Kalau jam pertamanya kosong boleh dihubungi ya. Siap, Bu. Oke. Ya, cukup untuk K3. Kayaknya pertemuan terakhir ya hari ini di K3, tapi masih ketemu di KMA. Ya, tenang, sudah di absen semua kok. Ya, yang WA, yang jadi apa sudah di absen kok. Yang penting hadir gitu ya. Oke, ini pertemuan terakhir di K3 karena sudah ganti Pak Moko ya kayaknya ya. Sudah ganti Bu Lisna? Iya benar Bu. Iya Bu. Sudah 4 kali pertemuan dengan saya. Oke, ini berarti minggu ke-6 ya? Betul? Ini minggu ke-6, minggu depan Iya, Bu, berarti minggu harusnya jadwalnya UTS. Betul? Di RPS tanggal 18 Oktober Bu, RPS ya Bu. Ya, minggu depan toh? Wow. Wow. Iya Bu. Baru sebentar kok sudah UTS gitu ya. Oke, ya, untuk UTS nanti soal dari saya full ya. Nggak banyak-banyak Iya kok. Bu. 30 sampai 40 soal nggak terlalu banyak. Jadi nanti UTS-nya via Siakat. Sudah diajarikan untuk UTS via Siakat. Siakat ya, bukan Sipolin ya, Siakat. UTS-nya nanti akan lewat Siakat karena harus terekap di Siakat untuk UTS-nya. Jadi minggu depan kita UTS sesuai jadwal saja ya. Jam 7 sampai jam 20.40. Hitung ya. Jam 7 pagi, Bu. Jam 7 malam ya Bu ya. Sesuai jadwal. Jangan jam 7 pagi. Nanti jenengan ngechat saya nyontek-nyontek UTS. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam sampai jam 8 lah ya. Karena cuma 30 sampai 40 soal kayaknya jam cukup ya. Cukup nggak? Siap. Iya. Itu ya soal full dari saya. Full dari materi saya. Nanti soalnya dari Pak Moko nanti akan digunakan di UAS dengan tulisan. Itu ya Bapak Ibu, untuk ujian praktek sudah dikumpulkan di saya. Tolong jangan dihapus sampai nilainya keluar ya. File drive-nya ya. Karena pengalaman yang lalu file drive-nya sudah dihapus, sementara tidak bisa dibuka. Jadi bingung mencari. Jadi silakan file drive-nya jangan dihapus dulu sampai nilainya keluar. Ya.
Karena nanti takutnya saya tidak mungkin koreksi di awal-awal begini, nanti saya akan koreksi di belakang-belakang gitu ya. Karena masih mengerjakan yang lebih urgent dulu gitu ya. Jadi jangan tolong drive-nya, linknya jangan dihapus sampai nilainya keluar. Itu ya Bapak Ibu. Nggih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. paham ya. Yang baru silahkan, kayaknya sebetulnya ada yang baru silahkan mengikuti ya. Kalau misalkan belum mengumpulkan ya berarti silahkan segera mengumpulkan. Itu ya, kayaknya Oh, masih kalau belum. Nanti batasnya sebelum UTS itu ya, Bu? Sebelum. Apanya? Oh, linknya ya, sebelum Ya. UTS ya. Kemarin kita minta sebelum UTS toh? Maaf, Iya, betul, Bu. sebelum Oke, baik, Bu. UTS. Terima kasih. Oke. soal itu multiple choice aja Bu atau aktif juga? Gimana tuh? Soal ujian multiple choice atau? Multiple choice saja. Oh ya. Nanti kalau istri saya ngoreksinya bingung ya Pak, mending multiple choice. Lebih mudah ya. Makasih, Tinggal Bu. hitung kancing Mbak, tenang hitung kancing. Kasih. PDF Siap, Bu. kan senangnya gitu toh, nek UTS, nek tes kan senengannya saya ngitung kancing wae ben cepet. Tuh, nggih. Cukup nggih Bapak Ibu. Ya, Ya, berarti karena Matur 3 nuwun. selesai, berarti kita nanti lanjut pertemuan di KMA di Jumat nggih. Oke, saya akhiri Ya, pertemuan Bu. hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat Amin. sore Ibu-ibu, Bapak Ibu. Sore, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.